nama saya Salita Permetasari. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri, yaitu translasi dan rotasi. Oke, materi yang pertama adalah translasi. Apa sih translasi itu? Jadi, translasi merupakan transformasi geometri yang memindahkan setiap titik suatu bangun sejauh dan searah suatu vektor tertentu pada bidang datar. Jadi, translasi itu hanya mengubah posisi saja tanpa mengubah bentuk, ukuran, dan orientasi bangun. Rumus translasi sendiri yaitu jika suatu titik P, X, Y yang ditranslasikan oleh vektor A, B, bayangannya menjadi X plus A, Y plus B tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Di sini ada contoh soal untuk materi translasi. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 2,1, B 4,1, dan C 2,4. Jika titik A ditranslasikan ke A aksen 6,3, tentukan bayangan titik B dan titik C. Lalu kita aplikasikan ke website Desmos. Jadi cara penyelesaiannya itu kita cari vektor translasinya dulu, yang dimana rumus vektor translasinya yaitu titik A aksen dikurang titik A sama dengan 6 dikurang 2,3 kurang 1 sama dengan 4,2. Jadi vektor translasinya itu 4,2. Lalu kita tentukan mencari titik bayangan dari B dan C-nya. Jadi titik B sama dengan B aksen dari X aksen, Y aksen sama dengan 4 ditambah 4, 1 ditambah 2 sama dengan 8,3. Dan titik C-nya sendiri yaitu C aksen dari X aksen, Y aksen sama dengan 2 ditambah 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6,6. Jadi diperoleh yaitu titik-titiknya yaitu titik A aksennya tadi 6,1 dan titik B-nya 8,3 dan titik C-nya yaitu 6,6. Lalu kita aplikasikan di website Desmos-nya. Pengaplikasiannya itu kita masukkan titiknya dulu ya. Jadi titik A-nya tadi 2,1, titik B-nya 4,1 dan titik C-nya 2,4. Dan A aksennya di sini kita masukin tapi titiknya tidak ada ya. Jadi A aksennya tadi berapa? 6,3 ya. Ya, 6,3. Oke, jadi ini seperti ini. Kita tarik garis. Setelah titiknya sudah ya tadi ABC-nya, lalu kita tarik garis. Maka terbentuk jadi segitiga siku-siku. Oke, selanjutnya kita akan translasikan. Nah, tadi hasilnya berapa hasil dari translasinya? Jadi A aksennya tadi 6,3. Jadi kita bikin titiknya 6,3 titik A aksennya dulu ya. Oke, setelah kita bikin titik A aksennya, lalu kita bikin titik B aksennya. Tadi B aksennya berapa? 8,3. Oke, kita tarik garis, maka terbentuk. Oke, kita titikin dulu ya, bukan kita tarik garis dulu. Jadi kita titikin B aksennya. Lalu tadi C aksennya berapa? 6,6. Nah, setelah semua tiga titik itu A aksen, B aksen, dan C aksennya sudah, maka kita tarik garis. Jadi hasilnya seperti ini ya, hasil dari translasi segitiga siku-siku. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa bangunnya sama dan pergeserannya juga sama, lalu bangunnya tetap sejajar ya.
Cara pengaplikasiannya itu kita masukkan titiknya dulu ya. Jadi titik A nya tadi 2,1, titik B nya 4,1 dan titik C nya 2,4. Oke, materi selanjutnya adalah rotasi atau perputaran. Apa sih rotasi itu? Jadi rotasi adalah transformasi geometri yang memutar suatu bangku terhadap suatu titik pusat rotasi dengan besar sudut dan arah tertentu. Jadi rotasi ini tidak mengubah bentuk dan ukuran bangun. Maksudnya gimana sih? Misalnya nih ada kita akan merotasikan suatu bangun segitiga, maka hasil rotasi itu tidak mungkin jajar gijang, persegi panjang kan. Jadi hasil rotasi itu harus segitiga gitu loh. Oke, selanjutnya itu rumus rotasi. Pusatnya di O0,0. Nah, rumus rotasi itu ada 3. Yang pertama, rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam, yaitu X, Y. Nah, yang dimana Y-nya kita taruh depan berubah jadi min Y, X. Selanjutnya, yang kedua yaitu rotasi 90 derajat searah jarum jam, yang dimana Y-nya positif dan X-nya jadi min X, jadi Y, min X. Kalau yang tadi kan yang berlawanan jarum jam itu yang min itu adalah Y. Kalau yang searah jarum jam yang min adalah X. Nah, rumus yang terakhir yaitu rotasi 180 derajat, yang dimana min X, min Y. Nah, kalau di rotasi 180 derajat itu X, Y-nya sama-sama min. Itulah ya, berbeda dari rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dan rotasi 90 derajat searah jarum jam gitu. Oke, di sini ada contoh soal untuk materi rotasi, yaitu jika titik A 2,1, B 4,1, C 2,4 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam. Tentukanlah bayangan dari titik A, B, dan C. Lalu aplikasikan dalam website Desmos. Cara penyelesaiannya itu, karena di soal itu rotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap titik O 0,0, maka kita gunakan rumus Y, min X. Yang pertama, kita menentukan bayangan dari titik A. Titik A-nya tadi berapa? 2,1. Maka bayangan dari titik A-nya itu A aksen sama dengan 1, min 2. Terus bayangan titik B. B-nya tadi berapa? 4,1. Maka bayangan dari titik B-nya yaitu B aksen sama dengan 1, min 4. Bayangan titik C. C-nya tadi berapa? 2,4. Maka bayangan titik C-nya C aksen sama dengan 4, min 2 gitu. Lalu kita aplikasikan ke dalam website Desmos ya. Oke, selanjutnya kita aplikasikan ke dalam website Desmos. Yang pertama, kita bikin bangun yang sebelum dirotasikan. Ada titiknya itu apa aja? Titik A-nya 2,1, B-nya 4,1, dan C-nya 2,4. Nah, ini sebelum kita rotasikan ya, setelah kita bikin titiknya, lalu kita tarik garis. Maka bangunnya adalah segitiga siku-siku. Selanjutnya, kita buat bangun yang setelah dirotasikan. Titiknya ada apa aja sih? Titik A-nya tadi berapa? 1, min 2. Titik B-nya 1,4 D aksennya. Dan titik C aksennya itu berapa? 4, min 2. Oke. Nah, cara yang sama ya. Setelah kita bikin titik-titiknya, lalu kita tarik garis. Nah, setelah ditarik garis, maka terbentuklah segitiga siku-siku. Kesimpulannya adalah jika dirotasikan searah jarum jam, maka bangunnya sama besar dengan bangun yang sebelum dirotasikan, gitu lah ya. Oke, selanjutnya kita aplikasikan ke dalam website Desmos. Yang pertama, kita bikin bangun yang sebelum
dirotasikan. Ada titiknya itu apa aja? Titik A-nya 2,1, B-nya 4,1, dan C-nya 2,4. Nah, ini sebelum kita rotasikan ya, setelah kita bikin titiknya, lalu kita tarik garis. Maka bangunnya adalah segitiga siku-siku. Selanjutnya, kita buat bangun yang setelah dirotasikan. Titiknya ada apa aja sih? Titik A-nya tadi berapa? 1,2. Titik B-nya 1,4 ya aksennya. Dan titik C aksennya yaitu berapa? 4,-2. Oke. Nah, cara yang sama ya. Setelah kita bikin titik-titiknya, lalu kita tarik garis. Nah, setelah ditarik garis, maka terbentuklah segitiga siku-siku. Jika penjelasan dari saya, apabila saya ada kata-kata yang salah ucap, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa subscribe ya.